Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita jumpa lagi bersama Ipang Channel. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga kabar kalian semua baik-baik saja, sehat selalu, dipermudah segala urusannya dan diberkahi segala aktivitasnya ya guys. Amin amin ya robbal alamin. Nah, untuk video kali ini saya akan coba bahas mengenai titik exchange ya guys, karena memang sedang saya tunggu untuk informasi terbarunya, terutama mengenai informasi pendistribusiannya itu seperti apa. Nah, tadi pas saya buka, tadi sore pas saya buka, ternyata ada informasi yang mungkin perlu teman-teman ketahui juga ya guys. Jadi seperti apa informasinya? Tonton video ini, jangan di skip-skip biar tidak gagal paham. Nah, di sini informasinya ya guys. Saya sudah langsung buka aja, langsung saya sudah terjemahkan ya guys, biar nggak terlalu lama. Nah, saya bacakan aja, teman-teman bisa simak ataupun bisa pahami bareng-bareng ya guys. Pengumuman penting, pemberitahuan distribusi token CTC resmi TT Exchange. Pengguna TT Exchange global yang terhormat, untuk meningkatkan keamanan aset dan efisiensi lintas rantai, TT Exchange telah berhasil menyelesaikan migrasi token CTC dari mainnet titik ke BNB Smart Chain ataupun BSC ya guys, selama periode transisi. Setelah pemutakhiran mainnet selesai, token CTC mainnet akan dipetakan kembali 1:1 ke bursa. Rincian peningkatan dan pendistribusian token ini adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, alamat kontrak CTC dan detail token. Alamat kontrak resmi CTC ataupun BSC itu ini ya guys, untuk alamat kontraknya ataupun smart kontraknya ya guys. Pengguna harus memverifikasi alamat untuk menghindari penipuan. Terus cadangan resmi hanya 600.000 CTC ataupun 0,5 dari total supply-nya ya guys, yang dicadangkan dan dikunci selama 10 tahun. Dapat diverifikasi di rantai. Nah, jadi untuk pihak kantinnya itu hanya megang 0,5% ya guys, dan itu pun dikunci selama 10 tahun guys. Jadi luar biasa sekali, mantap ini guys. Terus izin semua fungsi token ataupun pencetakan, admin, pembakaran telah ditinggalkan secara permanen, memastikan desentralisasi penuh. Detail luka bakar. Detail luka bakar ini pembakaran koin ya guys. Ini ada 11.726,961 CTC. Alokasi airdrop yang tidak terjual plus mekanisme pembakaran yang tidak berfungsi telah dikirim ke alamat lubang hitam, dihapus secara permanen dari peredaran. Nah, jadi ini koin-koin yang mungkin dari akun yang enggak eligible ya guys, ataupun akun nuyul-nuyul, pokoknya koin yang enggak bertuan ibaratnya kayak gitu ya guys. Jadi ini enggak masuk ke core team tapi justru dibakar ya guys. Jadi ngeri ini. Jadi secara total supply-nya akan berkurang lagi ya guys. Jadi yang awalnya berapa 120 juta, ini dikurangi lagi 11 juta sekian ya guys. Jadi secara teorinya untuk total supply-nya berkurang lagi, seperti itu kira-kira. Terus dua, rencana distribusi airdrop CTC. Waktu distribusi 18 Mei 2025 pukul 23.59 waktu setempat. Jelas ya guys? 18 Mei 2025 pukul 23.59. Kelayakan. Semua pengguna yang telah menyelesaikan KYC lanjutan akan menerima CTC secara otomatis di dompet TT Exchange mereka. Tidak perlu klaim manual. Nah, jadi tinggal ditunggu aja ya guys. Di tanggal 18 Mei, mungkin bisa tanggal 19 maksudnya. Nah, tinggal ditunggu aja tanggal 18 sampai sebelum tanggal 20 ya guys. Insya Allah untuk koinnya akan masuk ke akun kita masing-masing. Dan untuk proses masuknya juga nggak perlu kita harus ngeklaim, ngeklik ini itu kayak gitu ya guys. Jadi sudah otomatis. Lanjut lagi, periksa status airdrop. Nah, aplikasi TT Exchange
terus beranda akun, terus airdrop KYC. Nanti bisa diceknya di situ ya guys. Proses pasca distribusi, proses setelah pendistribusian tokennya ya guys. Ini penyetoran ataupun penarikan CTC akan ditangguhkan sementara untuk sinkronisasi on-chain dan pemeriksaan keamanan. Jadi secara teorinya setelah proses pendistribusiannya selesai itu nggak bisa yang namanya kita melakukan penyetoran ataupun penarikan ya guys. Jadi sebelum tanggal 20 lah ibaratnya. Mungkin di tanggal 19 ataupun hampir mendekati tanggal 20 untuk penyetoran sama penarikan itu ditangguhkan sementara. Jadi kira-kira seperti itu. Terus 3, peluncuran perdagangan resmi CTC. Waktu mulai perdagangan spot 20 Mei 2025 pukul 10.13 waktu setempat. Nah, jadi di tanggal 20-nya itu sudah bisa melakukan perdagangan, bisa melakukan penarikan ataupun penyetoran ya guys. Jadi sudah dibuka sepenuhnya. Untuk fitur yang tersedia, nah di sini ada pasangan perdagangan CTC itu USDT. Terdaftar secara resmi. Setoran dan penarikan diaktifkan kembali. Nah, ini benar ya guys. Jadi kalau sudah di tanggal 20 pukul sekian ya guys, itu untuk masalah setoran dan penarikan sudah diaktifkan kembali. Jadi teman-teman yang mau jual, yang mau narik itu bisa dilakukan ya guys. Tidak ada batasan perdagangan. Pengguna dapat berdagang, menyetor dan menarik dana dengan bebas. 4. Peringatan resiko kritis. CTC tidak memiliki daftar DEX resmi, misalnya PancakeSwap. Nah, jadi sudah diinformasikan ya guys. Jadi jangan berani-berani ibaratnya ataupun coba-coba melakukan pembelian CTC di PancakeSwap ataupun di DEX lainnya ya guys. Kira-kira seperti itu. Jangan terlibat dengan kumpulan likuiditas yang tidak terverifikasi untuk menghindari hilangnya aset. Nah, jadi benar ini guys. Verifikasi semua pembaruan resmi melalui pengumuman titik exchange atau dukungan pelanggan untuk mencegah penipuan phishing. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada titik exchange untuk bantuan. Hubungi live support atau bergabunglah dengan Titi Global Community. Tim operasional Bursa Titi 18 Mei 2025. Nah, jadi seperti itu ya guys untuk informasinya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semua ya guys. Jadi sudah dijelaskan semuanya info untuk informasi mengenai pendistribusiannya, terus untuk perdagangannya seperti apa. Tinggal kita menyiapkan diri masing-masing ya guys. Nah, apa sih Bang yang harus kita siapkan Bang? Nah, untuk apa yang perlu kita siapkan ya, yang jelas yang pertama itu mental kita masing-masing ya guys, ibaratnya kayak gitu. Maksudnya mental jadi kayak gini, kadang kita sudah berangan-angannya itu sudah tinggi ya guys. Jadi misal ini nanti pas listing kita berandai-andainya itu nanti per koinnya, per CTC-nya itu harganya $1 ataupun $5. Nah, ternyata pas listing itu 0,00 sekian. Nah, respon teman-teman gimana? Otomatis kan banyak yang merasa kecewa ataupun wah ini receh Bang, ini segala pokoknya macam-macam omongannya guys. Pasti itu akan terjadi seperti itu. Kalau memang untuk harganya itu tidak sesuai yang diumumkan, diinformasikan di titik exchange ini yang di awal ya guys, karena diinformasikannya kan untuk harga listingnya awalnya itu kurang lebih $1 ya guys. Tapi kalau ini misal, ini kan sekedar misal, nanti kalau listingnya itu di harga 0,00 sekian dolar. Nah, itu teman-teman gimana? Otomatis kan banyak yang kecewa, banyak yang waduh nggak bener ini, airdrop apaan ini, pokoknya macam-macam kayak gitu ya guys. Nah, itu yang perlu kita siapkan. Nah, untuk pertanyaan saya itu misal iya ini beneran nanti pas harga awal listing itu ternyata 0,00
sekian dolar. Apa yang harus teman-teman lakukan dengan koin Anda? Apakah teman-teman mau jual atau mau tetap disimpan dulu? Nah, itu saya kembalikan ke Anda masing-masing ya guys. Ya, dipikir aja secara logika. Kalau teman-teman misal ini teman-teman punya 100 koin. Ternyata harga pas listingnya itu cuma 0,00 sekian dolar. Kalau teman-teman mau jual semua, teman-teman dapat berapa? Ya mungkin lumayan sih ya, bisa buat beli rokok ataupun apa. Tapi apa iya? Ya udahlah, ini mengenai masalah mau jual atau enggak sudah saya bahas. Intinya itu serahkan pada diri Anda masing-masing ya guys. Mau dijual semuanya, mau disimpan itu terserah. Cuma seperti biasa saya kalau kasih saran, mending kalau memang nanti misal harganya 0,00 berapa, jangan dijual dulu ya guys. Dengan kalau harga 0,00 sekian, mending disimpan dulu ya guys. Mungkin bagi teman-teman yang sering ngikutin Zoom meeting itu tahu persis ya guys untuk project dari Tanti Aceng ini itu seperti apa, kerjasamanya dengan siapa aja. Nanti pasti tanggal 30 Mei itu nanti akan ada pokoknya macam-macam lah ya guys. Nah, jadi ya saya kembalikan lagi ke Anda masing-masing lah, mau nanti dijual ataupun enggaknya itu terserah ya guys. Ya mungkin untuk video kali ini hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas ataupun kesalahan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.